Kapolsek Sepatan, Tangerang, AKP Oki Bekti, ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Saat ini, AKP Oki Bekti telah dicopot dari jabatannya dan menjalani rangkaian pemeriksaan. Setelah ditangkap pada Selasa kemarin, AKP Oki Bekti langsung menjalani tes urin. Hasilnya, ia positif mengkonsumsi amfetamin, metafetamin, atau sabu. Oki dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polda Metro Jaya akan melakukan sidang disiplin dan kode etik terhadap AKP Oki Bekti. Endra Zulpan menambahkan dari hasil pemeriksaan sementara, AKP Oki diketahui sebagai pengguna sabu aktif. Yang bersangkutan pada hari ini sudah dilakukan pencopotan jabatan, dimutasikan ke Polda Metro dalam rangka pemeriksaan. Kemudian sudah ditunjuk pejabat baru oleh Bapak Kapolda, yaitu AKP Suyatno sebagai Kapolsek Sepatan yang baru. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat lama adalah menggunakan narkoba jenis sabu dan sudah dilakukan tes urin kepada yang bersangkutan positif menggunakan narkotika jenis sabu, amfetamin, dan metafetamin. Kemudian yang bersangkutan hari ini juga sudah dilakukan penahanan di Polda Metro Jaya yang ditangani oleh Bid Propam Polda Metro Jaya. Sementara berdasarkan data, ada sejumlah aparat penegak hukum yang terjerat kasus narkoba, mulai dari Polri, TNI, hingga jaksa dan hakim. Berdasarkan data dari berbagai sumber, tahun 2019, 515 personel Polri terjerat kasus narkoba. Dan pada tahun 2020, 113 personil terlibat kasus narkoba. Sementara, institusi TNI sepanjang 2013 hingga 2016, 47 personel terlibat kasus narkoba. Dan seorang jaksa dan hakim di Lampung juga terlibat kasus narkoba. Aparat penegak hukum seharusnya menjadi teladan dan contoh bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Agar masyarakat mempunyai contoh yang bisa diandalkan di kehidupan bernegara. Tim Liputan, Berita 1. Ya, aparat penegak hukum seharusnya menjadi teladan dan contoh bagi masyarakat. Kita membahas kasus penyalahgunaan narkoba setelah Kapolsek Sepatan, Tangerang dicopot karena terbukti mengkonsumsi narkoba. Polri akan menindak tegas tanpa toleransi bagi anggotanya yang terbukti menggunakan narkoba. Kita tidak hanya membahas institusi Polri saja, namun aparat penegak hukum secara keseluruhan. Sudah terhubung melalui telekonferensi Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Pak Beni Mamoto dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat siang Pak Beni, Pak Reza, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami siang ini. Saya ingin ke Pak Beni dulu. Pak Beni, sejauh ini bagaimana pengusutan kasus narkoba Kapolsek Sepatan Tangerang saat ini? Ya, saya ingin ke belakang dulu ya. Ketika saya di BNN dulu selaku Deputi Pemberantasan, sudah membuktikan bahwa narkoba bisa menyasar siapapun tanpa pandang bulu, termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, ada guru besar, kemudian kolonel, sampai dengan aparat penegak hukum yang lain. Artinya semua orang itu ada potensi untuk bisa kemudian terlibat penyalahgunaan narkoba apabila, nah nanti apabilanya ini ada banyak faktor yang mempengaruhi. Dalam konteks Polsek Sepatan ini memang kita cukup prihatin karena sebelumnya di Astana Anyar sudah, di Surabaya sudah. Yang saya amati di sini adalah ada relasi kuasa
atasan bawahan, komandan dengan bawahannya. Ada yang dimulai dari bawahannya yang menawarkan, tapi ada juga yang atasan menyuruh mencarikan barang dan sebagainya. Oleh sebab itu dalam hal ini saya mengapresiasi langkah cepat dari Kapolda Metro dengan mencopot, kemudian memproses dan mengungkap. Kami harapkan ini segera diungkap secara tuntas barang itu dari mana, apakah ada kaitannya dengan barang bukti atau dari pasar. Kemudian yang kedua, penanganan kepada yang bersangkutan. Saya menghimbau untuk dilakukan asesmen terpadu, diperiksa oleh dokter, psikolog, psikiater, kemudian dari penyidik sendiri, pakar hukum, untuk mengungkap akar masalahnya. Sejak kapan dia mengonsumsi dan faktor apa yang mempengaruhi sampai dia mengonsumsi. Ini perlu diungkap supaya nanti ini menjadi pembelajaran ketika mengantisipasi di daerah lain. Apakah faktor beban tugas, stres, apakah faktor pergaulan, masalah pribadi, masalah keluarga, dan sebagainya. Inilah yang menurut saya perlu, seperti Astana Anyar, itu harusnya sudah terungkap. Apa faktor penyebabnya. Nah, oleh sebab itu kami akan memantau penanganan ini, karena kebetulan kami dari Kompolnas, Januari ini akan melakukan penelitian soal penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri dan anggota masyarakat. Karena saya melihat penanganannya belum optimal sehingga menyebabkan lapas over capacity. Oke. Nah, diharapkan nanti hasil penelitian itu akan bisa dirumuskan strategi penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Baik, untuk indikasi Pak yang mengarah dari mana sih narkoba ini, apakah dari barang bukti atau mungkin jaringan lainnya, belum bisa ditemukan atau masih diusut hingga saat ini? Masih diusut, jadi nanti tentunya akan dirilis hasilnya asal-usul narkoba itu dari mana. Ketika dari pasar, tentunya jaringannya harus diungkap tuntas. Ketika itu misalkan dari barang bukti juga ada pertanggungjawaban sendiri. Sehingga nanti tidak kena pasal penyalahguna saja, tetapi juga nanti penggelapan barang bukti, penyalahgunaan barang bukti, termasuk nanti mengedarkan. Baik, baik. Tersangka ini akan menghadapi pasal berlapis ya Pak, jika itu terbukti memang ada arahnya ke penggunaan barang bukti. Saya ingin ke Pak Reza. Pak Reza, sebelumnya kalau saya tidak salah, Anda pernah mengatakan bahwa pihak kepolisian ini lebih berisiko untuk terjerat dalam penggunaan narkoba. Mengapa seperti itu Pak? Kita sebetulnya punya pilihan, apakah kita akan menyoroti masalah ini atau bahkan mungkin fenomena ini dengan bahasa-bahasa yang tegas, dengan pilihan-pilihan yang keras, dengan ancaman sanksi yang tegas, ataukah kita akan menyodorkan empati, memberikan ruang hati kita kepada oknum personil Polri yang pada hari ini sedang menjadi sorotan masyarakat terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Ada data memang yang menunjukkan bahwa dibandingkan dengan masyarakat sipil, memang resiko bagi personil polisi untuk jatuh dalam lembah penyalahgunaan narkoba itu lebih tinggi. Kalau ditanya penyebabnya apa, jelas penyebabnya multidimensional. Penyebabnya bisa berasal dari kantor, bisa dari rumah, bisa pula dari masyarakat. Tetapi barangkali kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa pendekatan yang punitif, apakah itu pencopotan dari jabatan, atau mungkin diturunkannya pangkat yang bersangkutan, saya tidak berpikir itu merupakan pendekatan yang sungguh-sungguh akan bisa menyelesaikan masalah apabila itu dijadikan sebagai bentuk tindak lanjut satu-satunya. Yang ingin saya katakan adalah sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Beni, barangkali kita juga harus masuk ke sisi yang lebih mikro untuk mengetahui sebab musabab atau bahkan akar dari masalah mengapa personil per personil jatuh dalam penyalahgunaan narkoba. Baik itu penyalahguna dalam pengertian pengguna yang memakai narkoba itu, ataukah dia sudah sampai pada level pengedar, atau bahkan mungkin level sebagai produsen. Nah, bahwa kemudian Polri atau Polda Metro Jaya menjatuhkan sanksi organisasi, itu pilihan yang tepat. Saya memberikan apresiasi. Tapi sekali lagi, pada sisi mikro, kalau kita telah lebih mendalam, tampaknya kita harus berpikir ulang. Ada bentuk tindak lanjut, ada bentuk penetapan yang lebih dari satu yang semestinya kita kenakan kepada para oknum personil.
Oke, artinya pemberian sanksi dengan pemecatan ini tidak serta-merta menjamin memberikan efek jera ya Pak Reza. Saya ingin tanya ke Pak Beni. Pak Beni, kalau sanksi yang bisa memberikan efek jera ini selain pemecatan, ini apa lagi sih Pak yang diterapkan oleh kepolisian? Ada satu hal yang menurut kami dilakukan. Kami ketika di BNN itu memang ditanamkan satu pandangan bahwa penyalahguna narkoba adalah orang sakit. Ini pendekatannya ya. Sehingga rehabilitasi menjadi penting. Jadi anggota yang terlibat narkoba itu perlu direhabilitasi. Sekali lagi sepanjang dia masuk kategori penyalahguna. Karena dengan direhabilitasi kemudian pulih, ini potensi untuk dia kemudian nanti berpihak kepada jaringan atau sindikat, sehingga nanti menjadi musuhnya Polri, ini bisa dikurangi. Nah, penanganan ini yang ketika kami di BNN sering di Panti Rehab Lido menerima titipan anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba, dikirim ke Lido untuk direhab di sana, sambil proses hukum berjalan, sambil proses disiplin dan etik berjalan. Nah, ini diharapkan ada keseimbangan. Sanksi satu urusan, tetapi rasa perhatian secara kemanusiaan juga dilakukan. Baik, kita akan bahas terkait hal ini lebih lanjut usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Kita lanjutkan perbincangan kita siang ini. Saya ke Pak Reza Indragiri selaku pakar psikologi forensik. Pak Reza, kalau kita lihat dari kasus-kasus aparat kepolisian yang menjadi penyalahguna narkoba ini, seharusnya kontrol seperti apa yang diterapkan oleh kepolisian untuk mengawasi dan juga mencegah atau bahkan meminimalisir kemungkinan anggota nantinya masih akan tergoda atau terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkoba? Kalau kita hanya berfokus kepada oknum yang menyalahgunakan narkoba, maka menurut saya paling tidak ada dua langkah yang bisa dilakukan dalam konteks pencegahannya. Pertama adalah dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, bahkan mungkin pemeriksaan secara acak, untuk memastikan bahwa para personil yang diperiksa pada hari itu tidak melakukan persiapan lebih dahulu agar lolos dari uji narkoba. Pertama. Yang kedua, mengaktifasi semaksimal mungkin adanya sistem whistleblower. Kenapa? Karena kita paham bahwa di dalam institusi penegakan hukum, semisal kepolisian, ada jiwa kamaraderi, ada jiwa korsa yang sedemikian kuat, sampai-sampai muncul kecenderungan untuk menutup-nutupi kesalahan, menutup-nutupi kealpaan yang dilakukan oleh rekan sejawat. Dalam hal sana psikologi forensik ini yang dikenal sebagai blue curtain code, kode tirai biru. Saya akan menutupi kesalahan, saya akan menutupi kealpaan rekan saya sesama aparat penegak hukum. Nah, kalau kemudian kita bisa aktifasi sistem whistleblower atau peluit-peluit macam itu, maka kita pantas berharap bahwa kemudian blue curtain code ini akan bisa kita stop dan digantikan dengan pola relasi yang lebih produktif, pola relasi yang lebih bertanggung jawab terkait dengan kesehatan sesama teman sejawat. Namun, kalau kemudian peristiwa ini sudah kadang terjadi, tadi kita sudah bahas di segmen sebelumnya, kita berkutat pada si oknumnya, apa yang harus kita lakukan terhadap si oknum. Menurut saya kita perlu lebih luas dari itu. Kenapa? Karena bekerja sebagai insan tribrata adalah kerja pelayanan, kerja penegakan hukum. Saya khawatir, mudah-mudahan saja tidak benar, saya khawatir bahwa pada saat oknum kepolisian tersebut sedang berada di bawah pengaruh narkoba, yang bersangkutan juga sedang menangani laporan-laporan masyarakat. Oke. Kita bisa bayangkan kalau ternyata oknum tersebut berpikir dan membuat keputusan, membuat disposisi ketika yang bersangkutan berada di bawah pengaruh narkoba, maka ini tentu saja mempertaruhkan kualitas layanan, mempertaruhkan kualitas penegakan hukum yang harus mereka laksanakan semestinya dengan cara yang profesional. Jadi itu sebabnya tadi saya katakan, tidak cukup hanya kita berkutat pada individunya saja dalam pengertian kayak sanksi, ataukah mungkin juga pengobatan atau rehabilitasi, tapi kualitas layanan yang bersangkutan, kualitas penegakan. Oke, sepertinya ada gangguan dengan koneksi kita dengan Pak Reza. Baik,
Sambil menunggu, saya ke Pak Beni dulu. Pak Beni, tadi Pak Reza sempat menyampaikan untuk langkah yang bersifat makro atau mikro ini mungkin bisa melakukan aktivasi sistem whistleblower. Namun kita lihat mungkin dikarenakan ada tantangan seperti relasi kuasa antara atasan dan bawahan, ini mungkin masih sulit ya Pak untuk dilakukan. Seperti apa tanggapan Anda? Yang pertama tentunya pengawasan atasan menjadi penting, pengawasan melekat menjadi penting, karena atasanlah yang tiap hari bergaul dengan mereka, sehingga ketika anggota ini berubah sikap, berubah perilaku, bangun siang, tidak ikut apel, bolos, dan sebagainya, atau sering berkunjung ke tempat hiburan dengan alasan melakukan penyelidikan dan sebagainya, ini perlu diwaspadai. Ketika ada perubahan sebaiknya dites urin supaya nanti segera terdeteksi. Risiko ketika anggota mengonsumsi narkoba ini sangat fatal, berkaitan dengan senjata api. Seseorang yang mengonsumsi narkoba dia akan terdampak di cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak. Sehingga tanpa sadar dia bisa mendotongkan senjata, menembak, dan sebagainya. Oleh sebab itu, sekali lagi, di samping pengawasan publik yang saat ini masif, maka perlu penguatan pengawasan atasan langsung yang hari-hari bergaul secara berjenjang tentunya. Baik, kita sudah kembali terhubung dengan Pak Reza. Pak Reza, sebelumnya juga Anda sempat menyebutkan ini perlu dilakukan audit secara menyeluruh agar penegak hukum ini bisa bebas narkoba. Audit seperti apa Pak itu? Ya, auditnya tidak hanya kepada individu yang bersangkutan, tapi audit terhadap kualitas layanannya, audit terhadap kerja-kerja penegakan hukum yang barangkali yang bersangkutan sedang tangani ketika dia justru pada saat yang sama juga berada di bawah pengaruh narkoba. Nah, kita bisa bayangkan lah, kalau yang bersangkutan menggunakan atau menyalahgunakan narkoba, kemudian harus membuat keputusan, harus membuat disposisi, harus memberikan instruksi kepada anggota, dan ternyata itu semua berada di bawah pengaruh narkoba, maka kita patut untuk khawatir bahwa kualitas layanan dan kualitas kerja penegakan hukum oknum yang bersangkutan tidak akan seperti ekspektasi masyarakat. Baik, artinya ini masih banyak PR bagi kita ya Pak untuk melakukan pengawasannya, dan juga audit secara menyeluruh ini perlu dilakukan tidak hanya ke oknum yang sudah terlibat, namun juga kepada aparat secara menyeluruh. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kita di segmen terakhir Lunch Talk, masih bersama dengan Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, dan Pak Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Pak Beni dan juga Pak Reza, di segmen-segmen sebelumnya kita sudah membahas apa saja yang perlu dilakukan agar nantinya bisa ada langkah yang memberikan efek jera kepada aparat yang menjadi oknum penyalahgunaan narkoba, agar angka dari penegak hukum yang terjerat dalam narkoba ini bisa semakin diminimalisir, semakin bertambah harinya. Nah, kita sudah berada di penghujung segmen. Saya persilakan masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement. Silakan Pak Beni terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Yang pertama tentunya kita semua tahu bahwa aturan internal sudah ada, Perkap sudah ada, kemudian baik menyangkut kode etik, disiplin, dan sebagainya, termasuk juga tentang penanganan penyalahguna narkoba, baik untuk masyarakat sipil maupun anggota Polri. Nah, yang diperlukan sekarang adalah bagaimana implementasinya, bagaimana sosialisasinya, kemudian ditambah lagi, sekali lagi, pengawasan internal, pengawasan dari atasan perlu dioptimalkan, karena di sanalah deteksi dini yang bisa dilakukan. Yang berikutnya, saat ini pengawasan oleh masyarakat sangat masif dengan media sosialnya. Sehingga aparat yang menyalahgunakan narkoba itu potensial akan terdeteksi oleh masyarakat kemudian diviralkan. Nah, ini diharapkan juga nanti akan membantu untuk mempengaruhi aparat untuk tidak mengonsumsi narkoba atau masuk dalam jaringan sindikat narkoba. Sanksi sudah. Tetapi menurut saya, kalau merujuk pada apa yang dilakukan oleh Polda Riau, para penyalahguna narkoba oleh anggota polisi ini direbin tradisi 3 bulan, ternyata pulih dan kembali. Memang ada yang lari kabur, tetapi mayoritas pulih kembali.
sayang kalau Polri hanya memecat saja, karena dengan memecat dia akan bergabung dengan sindikat. Tetapi ketika masih mungkin dibina lagi, ini tentunya akan lebih memberi manfaat kepada yang bersangkutan, termasuk kepada institusi Polri. Karena biaya untuk membina, membentuk satu anggota itu biayanya cukup besar sekali. Baik. Jadi marilah kita sama-sama untuk melakukan berbagai macam upaya, termasuk masyarakat berperan serta mengawal Polri, supaya Polri semakin profesional dan mandiri. Baik, koordinasi dan juga pengawasan yang berkelanjutan menjadi salah satu kunci ya Pak untuk mencegah nantinya penegak hukum kembali terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Baik, saya ke Pak Reza. Pak Reza, silakan closing statement dan juga mungkin masukan dari Anda bagi Badan Penegak Hukum agar anggotanya ini tidak terjerat lagi narkoba. Silakan Pak. Apapun alasannya, tentu penyalahgunaan narkoba bukan sesuatu yang bisa kita toleransi dan tetap saja oknum penggunanya harus dijatuhi sanksi. Namun barangkali kita juga pada saat yang sama harus melakukan introspeksi ke dimensi institusi. Apa yang saya katakan adalah, adakah kemungkinan bahwa oknum kemudian memilih untuk menyalahgunakan narkoba sebagai bentuk atau cara mereka untuk agar tetap bisa memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Namun sayang beribu sayang, semangat untuk melayani masyarakat itu tidak begitu atau tidak serta-merta bisa terrealisasi dikarenakan adanya beban kerja yang luar biasa besar. Tambah lagi adanya pengawasan masyarakat yang acap kali menggunakan kalimat-kalimat yang sangat memojokkan dan menyakitkan hati. Ditambah lagi adanya bentuk relasi yang masih harus dibenahi sedemikian rupa dengan sesama lembaga lain. Nah, berbagai macam masalah itu bisa saja berimbas pada kesiapan personil untuk melayani masyarakat. Nah, cara untuk mengkompensasikannya adalah yang mereka pilih cara mengkompensasikan yang salah, yaitu dengan menyalahgunakan narkoba. Namun sekali lagi menyalahgunakan narkoba dalam konteks yang saya katakan ini adalah justru menyalahgunakan narkoba sebagai cara kompensasi agar tetap bisa melayani masyarakat. Kompensasi yang salah yang barangkali sedikit banyak dipengaruhi oleh tata kelola organisasi yang masih harus dibenahi ke depannya. Baik, tata kelola organisasi dan juga konsistensi dalam mengimplementasikan langkah-langkah untuk mencegah aparat atau anggota penegak hukum ini terjerat narkoba sangat diperlukan ya Pak. Semoga ke depannya tidak ada lagi aparat yang terjerat dalam penggunaan narkoba. Terima kasih banyak Pak Reza dan juga Pak Beni sudah berbagi informasi bersama kami. Salam sehat selalu. Terima kasih. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.